Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami kelompok selanjutnya dari etika profesi ingin menampilkan presentasi. Ya, saya sendiri Habib Iqbal Sobari dengan NIM A11 2018 11458 dan teman Ya, saya Kurnia Rizky Nur Hasani dengan NIM A11 2018 11489. Presentasi yang kami ingin tunjukkan yaitu mau woi judulnya woi judulnya orang tak sebut lah, menagih hutang berujung penjara. Ya, materi yang saya ingin presentasikan yaitu pelanggaran UU ITE dalam dunia nyata. Next. Kronologi. Fitriani yang merupakan istri Komisaris Besar Polisi meminta Feby, kerabat dekat Fitriani, untuk meminjamkan uang sebesar 70 juta dan memintakan Feby untuk mengirim uang itu ke dalam rekening suaminya pada tanggal 12 Desember 2016. Kemudian pada tahun 2017, 1 tahun, Feby mencoba menagih Fitriani melalui WhatsApp. Lalu Fitriani bilang kepada Feby belum bisa membayar dan memblokir WhatsApp Feby. Selang 2 tahun, kemudian Feby kembali menagih hutang tersebut lewat Instagram. Namun Fitriani menjawab tidak mengenal Feby dan tidak mempunyai utang kepadanya. Setelah unggahan Feby di Instagram, ternyata dari unggahan tersebut Fitriani merasa malu dan nama baiknya tercemar dan melaporkan Feby ke pihak polisi dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Medan. Kemudian pada tanggal 7 November ya, November 2020, Fitriani dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah serta mempunyai bukti transferan 2 kali ke rekening suaminya. Dalam kasus ini, jaksa menuntut Feby, yaitu Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 3, Undang-Undang Pasal 27 Ayat 3 Nomor 19 Tahun 2016, dan UU ITE Pasal 28 Ayat 2, dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Pada pasal 27 ayat 3 UU ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pasal ini biasanya di apa ya, lebih dominan orang-orang tuh menggunakan pasal ini daripada pasal-pasal yang lainnya. Sementara itu, ancaman pidana bagi orang yang melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE ini diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagai mana dimaksudkan dalam pasal 27 ayat 3
pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau paling banyak 750 juta rupiah. Dan paling umum pasal dari 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara atau suku, ras, agama, dan antar golongan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus Febi ini adalah sebelum kita meminjamkan uang ataupun barang kepada orang lain, walaupun orang tersebut kita kenal, sebenarnya kita bertanya terlebih dahulu untuk diapakan uang tersebut dan apakah orang tersebut bisa menjamin bahwa uang atau barang yang dapat dikembalikan dengan benar. Kalaupun kita benar-benar ingin meminjamkannya, seharusnya kita harus membuat perjanjian di atas kertas yang disaksikan oleh saksi. Menurut kelompok kami, menagih hutang di medsos adalah hal yang tidak salah dan itu benar karena hutang adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Menagih hutang di medsos dilakukan jika penghutang dalam kondisi yang tidak bisa dihubungi. Yang berhutang alangkah baiknya jika yang berhutang dapat mengembalikan uang tanpa ada masalah. Dan di masalah UU ITE ini, masalah UU ITE ini adalah lawan multitafsir atau karet karena setiap tahun banyak orang yang sudah tersandung dengan UU ITE tersebut. Dan setiap tahun angkanya selalu meningkat. Masalah utamanya ada pada di pasal 27, 28, dan pasal 29 yang memungkinkan setiap individu kelompok dapat melaporkannya. Salah satu pasal yang sering digunakan adalah pada pasal 28 ayat 2 yang berbunyi setiap orang yang dapat dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Sekian presentasi. Oh, ini ada sumber yang terkait dari masalah Febi dan Fitriani, yaitu sumbernya dari Kompas, ada Kaltim GC, Kompas TV, Detik News, dan Medan Kompas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai ketemu kembali.